Ini berkati oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita berkumpul dan bertemu lagi pada Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Amin. Amin. Saya percaya setiap keluarga-keluarga yang mengikuti live malam hari ini kabarnya luar biasa. Amin. Yes. Dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Sebelum kita memulai Mesbah Keluarga kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita berdoa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Amin. Kami bersyukur berterima kasih atas Iya. kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan masih bisa kami Amin. memuji meninggikan nama Iya. Tuhan. Hari ini urapi kami Tuhan. Amin. Urapi semua yang melayani hari Iya. ini. Urapi umat-Mu yang ada di rumah. Amin. Urapi dengan kuasa pengurapan Amin. hikmat surgawi. Yes. Untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Oh, segala kuasa kegelapan yang ingin menghambat segala pelayanan ini, kami lepaskan, kami tolak Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Haleluya. Hari ini berkaryalah Engkau lebih Amin. dalam lagi. Amin. Bekerjalah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah kami. Iya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Katakan Amin. Setiap keluarga pada malam hari ini kita mau bergirang. Amin. Amin. Kita angkat pujian Tuhanku memberi kegirangan. Haleluya. Pada malam hari ini kita harus sukacita melimpah. Kuterima janji Allah Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan sama-sama, Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi kita akan pujian ini lebih semangat. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, Memuji dan menyembah. Katakan sama-sama, Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah Bagi setiap kaum, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan sama-sama, Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. yang merasa kegirangan, mari angkat pujian Tuhan ini. memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Sekali lagi, bersorak. ku terima janji Allah. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Katakan sama-sama haleluya. Kita mau Amen. bersorak lebih lagi, amin. Amin. Kita angkat penyembahan kita malam hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan kami mau berseru Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Sebab bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, kami dapat jalani hidup kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. sebab bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yang menopangku, yang menopangku. mari pandang wajahnya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi katakan ku pandang. Ku pandang
Engkau membalut setiap luka. Mari angkat pujian ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Karena Engkau mampu dan sanggup untuk diharapkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu. Amin. Oleh karena itu malam hari ini kami datang bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam satu hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan penghiburan. Amin. Adapun doa-doa kami yang belum terkabul, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab setiap doa-doa kami. Amin. Oleh karena itu malam hari ini kami belajar firman-Mu agar kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Yes. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, pakai hamba-Mu bahkan urapi setiap umat-Mu. Kami sama-sama diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Setiap yang mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan bahkan membagikan menjadi berkat, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat kebersamaannya pada malam hari ini. Ya, saya sudah mempersiapkan firman Tuhan yang terbaik bagi kita, yaitu dengan satu judul Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tentang berkat, ya, berkat. Amin. Ya, berkat. Amin. Apakah itu? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tentang keluarga, ya, berkat dalam keluarga. Yes. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga kita, maka kita harus menciptakan keluarga yang rukun. Amin. Katakan rukun. Rukun. Iya, keluarga yang rukun. Artinya keluarga yang rukun itu akan mendatangkan ataupun mengalami berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Bapak Ibu Tuhan. Saudara sekalian, Matius 18 ayat 19. Kalau kita lihat ayat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pemahaman bagi kita agar kita bisa melakukannya sesuai dengan firman itu dan ada upah di dalam kita melakukan firman-Nya. Yaitu Amin. dalam Matius 18 ayat 19. Demikian Bapak Ibu bunyinya, dikatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua orang sepakat di dunia ini. Wow, luar biasa. Dunia ini kan luas. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa persempit lagi, dua orang dalam keluarga itu sepakat meminta apapun juga, dikatakan permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keluarga kita bicara secara kecilnya, yaitu dalam keluarga kita bicara ada bapak, ada mama, ada anak-anak, mungkin ada mertua, ada pun keluarga yang lainnya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan 2 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Hari ini mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah kehilangan suami. Oke. Aku sudah kehilangan istri. Oke. Mungkin ada juga anak-anak berkata, aku tidak ada orang tua lagi. Is oke. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita rindukan hari ini, kita tidak melihat apakah kita kehilangan anggota keluarga atau tidak. Tetapi dalam rumah tangga itu paling tidak ada 2 orang di dalamnya ataupun lebih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu. Hari ini Bapak Ibu, anggota keluargamu saat ini ada berapa orang? Ya. Masa tidak ada yang sepakat 2 orang di dalamnya? Dan firman Tuhan berkata, 2 orang sepakat di dalamnya, meminta, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Amin. Apalagi lebih daripada 2. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang rukun. Keluarga yang rukun itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Karena begini Bapak Ibu, semua keluarga pasti menginginkan berkat. Ya. Sebuah keluarga pasti rindu keluarganya rukun dan ada damai di dalamnya. Amin. Ya. Namun saya percaya anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat, bahkan di dalam keluarga itu ada firman, maka di dalamnya pasti ada kerukunan. Yes. Karena firman Tuhan itu akan membawa kita masuk dalam atmosfer surga, suasana surga, sehingga damai yang Tuhan sudah turunkan itu akan mengalir bagi setiap anggota keluarga. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin engkau berkata hari ini bahwa suamiku belum bertobat, ataupun istriku belum bertobat, atau anak-anakku belum bertobat. Saya mau katakan, engkau yang sudah bertobat, tetaplah bertahan dalam pertobatan itu dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita ciptakan keluarga yang rukun. Ya. Keluarga yang rukun adalah apabila hubungan suami istri itu harmonis. Yes. Maka itu dikatakan rukun, harmonis, harmoni, sejalan, sepakat, seirama. Ya, senada, itu harmonis Bapak Ibu Saudara sekalian. Hubungan antara orang tua dan anak itu kalau ada harmonis, maka saya percaya akan ada kerukunan, akan ada kedekatan, bahkan akan ada kekompakan dalam keluarga itu. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, bila keluarga rukun, rumah akan menjadi tempat paling nyaman di dunia ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau rumah tangga itu rukun, maka rumah itu adalah istana kita. Ya. Rumah itu adalah surga kita. Katakan amin. Amin. Ya, tidak ada lagi alasan bagi suami-suami lama pulang ke rumah. Ya. Ya, tidak ada lagi suami yang berkata lebih enak di luar sini daripada di rumah. Kalau di luar sini saya bisa bahagia, bisa bersuka cita. Tapi kalau saya pulang ke rumah, perasaan seperti ada di penjara, ada di tempat-tempat yang tidak benar. Bahkan istri juga mungkin ada yang berkata seperti itu. Mungkin anak-anak juga berkata seperti itu. Karena tidak ada kerukunan, maka rumah itu ibarat neraka. Tetapi kalau ada kerukunan, kerukunan tadi timbul karena kita takut akan Tuhan. Kerukunan timbul karena ada firman Tuhan di dalam rumah tangga itu. Ya. Ada suasana surga. Tetapi kalau tidak ada, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat live streamingnya. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kalau tidak ada kerukunan, maka rumah itu akan seperti neraka. Tapi kalau sudah ada kerukunan di dalamnya, maka rumah itu akan seperti surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengen pulang ya, pengen cepat-cepat pulang, pengen ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Karena apa? Karena di rumah itu ada kerukunan, ada kenyamanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Mazmur, Daud juga pernah mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya.
Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dalam keluarga itu selalu ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Suamimu tidak ada yang sempurna, istrimu tidak ada yang sempurna, anak-anakmu, orang tuamu tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan. Tetapi bagaimana kita bisa menerima kekurangan itu menjadi satu keadaan yang menjadi pergumulan yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Makanya di sini Daud mengatakan bahwa tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya adalah bagi rumah tangga yang rukun. Katakan amin. Haleluya. Puji Makanya Tuhan. dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun itu adalah indah. Sebab kesanalah. Perhatikan, sebab kesanalah, sebab ke rumah Bapak Ibu yang rukunlah, Yes. Tuhan memerintahkan berkat Amin. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus belajar bagaimana menciptakan keluarga yang rukun. Ya. Karena memang kesanalah dicurahkan segala berkat-berkatnya. Amin. Haleluya. Puji Dan Tuhan. dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak rukun, percuma dicurahkan berkat di sana. Karena tidak akan menjadi damai sejahtera untuk mengalami berkat itu. Ya. Karena memang tidak ada keharmonisan. Suami maunya seperti ini, istri maunya seperti ini, anak-anak, orang tua. Tidak ada kesepakatan, tidak ada harmonis. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Daud katakan bahwa tujuan Tuhan mencurahkan berkat hanya kepada orang yang rukun dalam rumah tangganya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga atau keluarga yang rukun tidak tercipta dengan sendirinya. Ya. Makanya suami istri dipersatukan bukanlah karena sudah sempurna. Tidak. Udah satu hati, tidak. Tetapi suami istri dipersatukan dari kedua karakter yang berbeda. Ya, keinginan, kemauan yang berbeda. Ya. Tetapi waktu dipersatukan mau bekerja sama untuk menciptakan apa yang dikatakan kerukunan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Jadi kerukunan itu tidak datang sendirinya, tetapi diusahakan. Katakan diusahakan. Diusahakan. Ya, bahkan dipupuk hari demi hari sehingga sempurna. Sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Cepat saja, yang pertama saya bagikan kepada Bapak Ibu yaitu sediakan waktu bersama. Amin. Haleluya. Puji Dalam Tuhan. rumah tangga itu harus ada waktu bersama. Bersama. Bagaimana kita menyatukan hati kita, bagaimana menyatukan visi, kemauan, kerinduan kalau tidak ada waktu bersama. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi membangun mesbah keluarga atau melakukan saat teduh bersama adalah momen terbaik. Artinya kita bangun persekutuan dengan Tuhan bersama keluarga, berdoa pagi, berdoa malam. Ya. Itu salah satu cara kita untuk membangun kerukunan dalam rumah tangga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat kita membangun mesbah doa dalam keluarga, Tuhan pasti hadir melawat kita. Amin. Jadi waktu kita berdoa bersama seperti ini, kita bersama dengan keluarga, saya percaya Tuhan hadir untuk memberkati kita, Yes. untuk mempersatukan kita, Amin. untuk memberikan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama sediakan waktu berkumpul bersama. Ya. Jangan sibuk masing-masing, ya. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu, karena cari uang, cari duit, kita berangkat anak masih tidur. Pulang-pulang anak sudah tidur gitu ya. Jadi masih tidur dan sudah tidur. Sehingga tidak ada ketemu dengan anak-anak. Untuk kasih pesan-pesan juga ditulis. Nanti pulang, nanti kamu udah bangun, mandi, sekolah, ini uang jajan, begitu. Pulang juga kita lihat sudah tidur. Sibuk. Saya dengan istri juga, dia kerja, saya juga kerja. Begitu. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada hubungan yang erat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana menciptakan kerukunan ini? Mari sediakan waktu bersama. Amin. Makanya kita adakan doa pagi, ada doa malam seperti ini. Ini kesempatan bagi kita untuk bersama-sama berdoa, berkumpul bersama keluarga. Amin. Yes. Itulah kesempatan kita suruh anak-anak kita, suami istri boleh sama-sama. Kita boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan keluarga besar. Maka akan kelihatan kerukunan itu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, praktekkan kasih. Mempraktekkan kasih dalam keluarga ini sungguh besar khasiatnya ataupun besar dampaknya dalam rumah tangga. Ya, keluarga adalah gereja terkecil Bapak Ibu. Karena Ya. sebelum kita keluar daripada keluarga ini, kita harus benahi dulu dalam keluarga. Ya, di sini awal kita mempraktekkan kasih. Bagaimana kita mengasihi orang lain kalau suami istri, anak-anak tidak saling mengasihi? Ya. Prakteknya di sini dulu. Kalau kita tidak bisa mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak, orang tua kita dengan baik, enggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain ataupun Yes. mengasihi Tuhan dengan baik. Itu adalah kebohongan. Tetapi waktu kita bisa mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita, anak-anak kita, saya percaya kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Kita bisa juga mengasihi Tuhan dengan sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kasih dapat dinyatakan, bisa dipraktekkan, yaitu saling peduli. Ya. Antara suami istri, antara orang tua dan anak harus saling peduli. Suami harus peduli kepada istri, harus ngerti walaupun di rumah mereka tidak menghasilkan uang, tetapi mereka begitu mengerjakan pekerjaan mereka dengan begitu lelahnya, begitu capeknya, Ya. begitu repotnya. Dan juga istri juga harus peduli juga dengan suami yang bekerja keras mencari uang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus layani dengan baik. Kita harus sapa dengan baik. Mungkin hari ini tidak membawa uang seperti biasanya. Tetap harus peduli. Sebab mereka sudah berlelah-lelah di luar sana. Jadi kita harus peduli. Anak-anak juga harus peduli kepada orang tua. Bagaimana orang tua susahnya cari uang. Belajarlah, sekolahlah dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kasih harus dipraktekkan. Tidak bisa hanya di mulut, Ya. tidak bisa hanya di perkataan, tetapi dipraktekkan. Di mana Amin. prakteknya? Dalam rumah Rumah tangga. Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bagian kecilnya dalam rumah tangga, kalau istri mau dikasihi oleh suami, kasihlah suamimu dengan baik. Dan Amin. sebaliknya, bahkan antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua, kalau kita mau dikasihi, mari kita saling peduli, Yes. saling mengasihi, saling mempraktekkan dengan baik. Haleluya. Puji Sehingga Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga itu harmonis. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada pertengkaran, mungkin ada persoalan, mungkin ada masalah yang harus dipecahkan. Mari kita berembuk dengan baik. Tidak harus teriak-teriak, tidak harus ngotot-ngotot, tidak harus pecahkan piring dulu baru selesai. Tetapi mari kita berembuk. Karena segala masalah pasti ada penyelesaiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Terakhir firman Tuhan yang terakhir di Galatia 6 ayat 2. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan demikian, bertolonganlah menanggung bebanmu. Amin. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari dalam keluarga kita saling membangun. Amin. Bagaimana menciptakan kerukunan. Ini memang tidak bisa terjadi sendirinya, tetapi harus diusahakan. Saya percaya waktu kita usahakan, maka bisa terjadi kerukunan. Ya, tujuan kerukunan itu adalah agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam rumah tangga kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, berkat apakah itu? Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat di dalam apa yang kita kerjakan, kita usahakan. Ya, itu menjadi bagian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini inilah firman Tuhan penghantar kita untuk beristirahat, namun perlu kita harus kerjakan atau lakukan dengan setia firman ini agar rumah tangga kita rumah tangga yang rukun. Amin. Haleluya. Puji Yang pertama Tuhan. tadi, sediakan waktu
untuk bersama keluarga. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya waktu saja, tetapi kita mempraktekkan kasih, yaitu kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini pengumuman kita, besok pagi jangan lupa ada doa saat teduh, yaitu jam 4.45